Oki Shalom. yang ada di rumah. Bertemu kembali nih hari ini dengan Kak Heni dan Kak Laubi. sudah siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Siap dong. Nah, ayo adik-adik yang masih main ya, ayo rapikan mainannya, kita mau ibadah loh ya. Oh ya Kak Laubi, hari ini kita ibadahnya spesial loh Kak. Wah, Kakak tahu kenapa nggak spesial apa tuh, itu? Kak? Kita hari ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kakak tahu kan hari Jumat kemarin kita merayakan apa? Kita memperingati apa? Hari Jumat Agung. Jumat Agung. Jumat Agung itu hari kematian Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kita nggak mati adik-adik ya. Hanya 3 hari Tuhan kita sudah bangkit. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang senang kan punya Tuhan Yesus yang bangkit? Ayo semua bangkit berdiri sekarang. Kita mau kasih yel-yel. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, yes gitu ya. Oke, kita sama-sama mengatakan Tuhan Yesus bangkit ya. Yuk semua bangkit berdiri, semangat ayo. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita, kami kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan.
semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Masih Ayo dong. dong, jangan kalah sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Kita mau katakan kita punya Tuhan yang sangat hebat. Kita mau katakan Tuhan Yesus kuat dan Tuhan Yesus yang paling terbesar. Ayo adik-adik kita angkat pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah adik-adik semua, adik-adik boleh duduk kembali ya. Saat ini kita akan melihat perform dari teman-teman kalian yang ingin memuji Tuhan ya. Coba kalian dengarkan baik-baik, perhatikan dengan baik-baik. Selamat menonton.
Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ya adik-adik, bagaimana? Kalian sudah melihat penampilan dari teman-teman? Yuk adik-adik, kakak undang bagi kalian yang rindu untuk melayani, ya kasih info ke kakak. Dan kakak ingin kalian semua semangat untuk melayani Tuhan seperti teman-teman kalian. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang kalian semua untuk persiapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dulu ya. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turun kembangnya. Sungguh terlalu
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus rela mati bagi kami karena hidup kami sungguh berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk yang manis, kami mau dengar-dengaran. Biarlah Roh Kudus menaungi hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Berkati kakak-kakak ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang baru jam 10. Rapat Rocky kan mulai jam 11 ya. Aku ngapain dulu sekarang ya? Oh iya, kita nonton animasi itu aja.
Hai Lis. Hai Kak, Tumben Lis jam segini udah sampai. aku tadi selesai sekolahnya cepet Kak. Terus jalanan juga nggak macet, jadinya aku cepet sampai sini. Tapi nggak bolos kan? Enggak kok. Tapi kakak lihat Elis kok kelihatan sedih ya. Kenapa? Ini Kak, aku habis nonton animasi ini. Iya, oh iya kakak Terus tahu. abis nonton ini aku ngerasa kalau aku jauh banget dari Tuhan. Aku nggak pernah dengar perintah Tuhan. Apa Tuhan masih sayang sama aku? Elis harus tetap yakin, Elis harus percaya bahwa Tuhan tetap sayang sama Elis. Karena Elis adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi semua yang Tuhan ciptakan. Kadang-kadang cuman Elis aja yang merasa jauh, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari Elis. Masa sih Kak? Betul. Elis pernah nggak mendengar cerita tentang domba yang hilang? Aku pernah dengar cerita Ya, itu. yang mana? Yang 100 domba itu kan Kak? Ya betul. Jadi ada seorang gembala, dia memiliki 100 ekor domba. Dan gembala ini sangat mengasihi domba-dombanya. Setiap hari domba-dombanya digiring ke padang rumput untuk diberi makan, untuk diberi minum, dan malam-malam dibawa kembali ke kandang untuk beristirahat. Sampai suatu waktu ketika gembala itu berhitung, dombanya kok tinggal 99. Itu Yang beneran satu. cuman satu yang hilang Kak? Satu yang hilang. Elis mau bantuin hitung. Ayo berhitung yuk. Jadi gembala itu melihat, lah ada satu domba yang hilang. Kemana dombanya itu? Akhirnya sang gembala meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu yang hilang itu. Gembala itu pergi kemana-mana mencari di sepanjang daerah itu, sepanjang wilayah itu, sambil dengan hati yang penuh khawatir, takut, di mana dombaku, di mana dombaku. Sampai akhirnya gembala itu menemukan bahwa domba itu tersesat di antara semak-semak belukar dan domba itu hampir terjatuh di pinggiran jurang. Akhirnya sang gembala itu cepat-cepat menyelamatkan domba itu. Domba itu udah terluka, domba itu sudah lemas, domba itu mungkin sedih. Akhirnya gembala itu menggendong dombanya dan dibawa kembali kepada teman-teman yang lain. Dan gembala itu sangat bersukacita. Saking bersukacitanya dia mengundang semua teman-temannya untuk merayakan kembalinya satu domba yang hilang. Nah sekarang melalui cerita ini, Elis sadar nggak bahwa satu jiwa pun, satu domba pun, Tuhan kita tetap mencari kita, tetap mengasihi kita. Iya ya Kak. Abis dengar cerita ini, aku jadi yakin kalau Tuhan tuh masih sayang sama aku. Betul. Nah sekarang kakak mau tanya nih, bagaimana perasaan Elis kalau Elis menjadi domba yang hilang itu? Aku pasti takut sih. Takut, ya. Pasti gelisah. Gelisah, Iya. pasti sedih. Iya, pasti Iya. Kak. Nah sekarang sebaliknya, gimana perasaan Elis kalau Elis menjadi domba yang ditemukan kembali oleh gembala? Wah, pasti sih aku sangat bersuka cita. Happy ya, Yes. merasa aman, merasa ada yang melindungi. Nah dengan cerita ini, apakah Elis mau menjadi domba yang tersesat lagi? Enggak, Kak. Tidak mau, tidak mau. Jadi sekarang apa yang harus Elis lakukan supaya tidak menjadi domba yang tersesat? Harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus dengar-dengaran Ya. akan Tuhan, Betul, Kak. ya, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan seperti gembala mengorbankan nyawanya hanya untuk satu domba yang tersesat, ya. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang domba yang hilang. Cerita domba yang hilang itu merupakan gambaran Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Supaya kita tidak menjadi anak yang terhilang, tapi kita diselamatkan. Hari Jumat kemarin adik-adik kita
memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Kita manusia yang terhilang seperti domba tadi yang terhilang ditemukan kembali oleh gembalanya. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita tidak menjadi anak-anak yang terhilang. Bahkan adik-adik tahu nggak, Elis tahu nggak, Tuhan berkata bahwa dosa semerah kirmisi pun bisa menjadi putih seperti salju. Wah, kok bisa Kak? Bisa dong, itulah Tuhan kita. Nah, kakak punya ilustrasi nih, biar Elis dan adik-adik di rumah semakin mengerti. Di sini kakak ilustrasikan ada 3 buah gelas ya. Ini adalah kita. Yang di tengah adalah dosa. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus. Manusia kita, Tuhan ciptakan kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi iblis berusaha merusak kita. Iblis berusaha menggoda kita supaya kita melakukan dosa. Dosa apa itu Kak Elis? Dosa berbohong. Wah, Ya. Dosa apa lagi? Menipu. Dosa apa lagi? Mencuri. Dosa apa lagi? Berkata-kata kotor. Dosa apa lagi? Memfitnah. Ya, jadi akhirnya hidup kita yang semulanya masih suci menjadi kotor. Tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni, menyucikan kita kembali. Uang, harta tidak bisa, papa mama juga tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan guru-guru Rocky, kakak-kakak Rocky, bapak gembala, semua tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita siapa adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Supaya kita dikuduskan kembali, supaya kita disucikan kembali, kita diterima kembali menjadi anak-anak Tuhan. Seperti domba yang hilang telah ditemukan kembali. Oke Elis, jadi sekarang Elis mengerti ya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Bahkan Tuhan rela memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Supaya kita tidak dihukum, kita tidak binasa, tetapi kita diselamatkan. Nah adik-adik, melalui firman hari ini, adik-adik harus memahami bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Jadi kakak berharap adik-adik pun juga mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita dengar-dengaran akan orang tua kita mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dengan cara berbuat demikian, kita bisa membalas. Mungkin kita tidak bisa membalas semua yang sudah Tuhan lakukan. Tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Oke adik-adik, sekarang kakak mau berdoa buat adik-adik dan kakak juga mau berdoa buat Kak Elis supaya Kak Elis tidak sedih lagi. Oke? Ya, mari kita mengangkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami seperti domba yang terhilang dan sekarang sudah ditemukan kembali. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh hidup sesuai yang Tuhan mau. Dan Tuhan, kami berdoa buat Kak Elis, supaya Kak Elis tidak merasa sedih lagi. Kak Elis merasa yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi Kak Elis. Apapun yang sudah Kak Elis perbuat, Tuhan tetap mengasihi Kak Elis. Dan Tuhan menolong Kak Elis dan adik-adik di rumah supaya diberikan kemampuan untuk bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita ada sebuah ayat hafalan yang diambil dari kitab Lukas 19 ayat yang ke-10. Bunyinya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, nah setelah
ibadah ini, adik-adik boleh bergabung bersama-sama di dalam kelompok Zoom. Adik-adik nanti bertemu dengan kakak-kakak yang luar biasa. Ya, adik-adik boleh bercerita, adik-adik boleh berkreativitas bersama kakak-kakak dalam kelompok Zoom. Oke, sebelum mengakhiri kakak akan mendoakan berkat buat adik-adik yang di rumah. Kita angkat tangan kita yuk. Kita duduk yang manis. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat buat semua adik-adik yang ada di rumah. Biarlah berkat kesehatan, berkat kepintaran turun mengalir atas semua adik-adik yang di rumah. Mereka boleh bertumbuh sehat, kuat, roh, jiwa, dan tubuhnya sempurna. Berkati orang tua mereka, berkati apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan. Berkati keluar masuk mereka selalu dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.